Selamat berjumpa saudara-saudara terkasih. Perkenalkan, saya Diani. Sehari-hari saya mengajar pelajaran matematika di sebuah kursus matematika di BSD. Namun saya tertarik untuk mendalami kitab suci karena saya merasa kurang mengenal Tuhan. Santo Hieronymus berkata, tak mengenal kitab suci maka tak mengenal Tuhan. Nah, saya berusaha untuk lebih memahami sabdanya, salah satunya dengan belajar di KPKS. Kali ini saya ingin mengangkat cerita tentang Marta, yang saudara Maria dan juga saudara Lazarus. Cerita ini saya ambil dari Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Bapak Ibu pasti juga pernah mendengar ceritanya, bukan? Iya, benar. Marta diceritakan dalam kitab suci ini adalah seorang yang lebih mengutamakan pekerjaan daripada mendengarkan Tuhan. Namun, apakah benar hidup kita harus selalu demikian? Nah, saudaraku terkasih, Maria dan Marta adalah saudara perempuan Lazarus, orang yang dibangkitkan Yesus dari kematian. Mereka adalah sahabat dekat Yesus. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Betania, sekitar 2 mil dari Yerusalem. Dalam ayat 38 diceritakan, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima ia di rumahnya. Nah, suatu hari ketika Yesus dan murid-muridnya berkunjung ke rumah Marta, maka ada pelajaran penting yang harus diingat oleh murid-muridnya dan juga kita yang saat ini juga menjadi murid Yesus. Pelajaran apakah itu? Mari kita lihat ayat selanjutnya. Di ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sementara Marta sibuk sekali melayani. Ketika itu Maria duduk di kaki Yesus mendengarkan dengan penuh perhatian firman Tuhan. Sementara itu Marta tampak lebih sibuk mempersiapkan sajian makanan dan minuman untuk para tamunya. Kita pun pasti juga sering berlaku seperti Marta ya. Ketika mendengar ada tamu yang kita hormati akan hadir, pasti yang terpikir pertama kali adalah mau disuguhi apa tamu kita nanti. Karena tentunya kita tak ingin mengecewakan tamu kita beserta teman-temannya. Bahkan kalau perlu, kita juga memasak makanan yang istimewa menjamu tamu kita nanti, sehingga ketika mereka hadir di rumah kita sampai pulangnya, mereka akan merasa puas atas pelayanan kita. Pokoknya kita berikan yang terbaik untuk tamu istimewa yang akan hadir. Marta yang tampaknya kelelahan bekerja sendirian, menyiapkan segala sesuatu untuk menjamu tamunya. Ketika ia melihat Maria yang hanya duduk dan mendengarkan Yesus, ia nampak kesal. Ayat 40 berkata demikian. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Marta mulai kesal dengan Maria, namun ia tidak langsung menegur Maria, malahan menegur Tuhan Yesus. Mengapa membiarkan Marta bekerja sendiri dan Maria tidak membantu Marta? Ia menyuruh Yesus agar memerintahkan Marta membantunya menyiapkan makanan. Marta rupanya cemas, segala sesuatu nanti tidak selesai. Ia khawatir makanan yang tersedia tidak sesuai atau tidak baik jika Maria tidak membantunya. Namun apa yang dikatakan Yesus? Dalam ayat 41 dan 42 dikatakan, namun Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri sendiri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Marta, seperti banyak ibu-ibu rumah tangga lainnya, merasa cemas tentang bagaimana menyiapkan makanan untuk para tamu. Ia bahkan ingin membuat para tamunya terkesan. Marta terkesan impulsif, mudah marah, hingga menegur Tuhan Yesus. Sedangkan Maria tampak lebih bijaksana, penuh kasih dan tenang. Bukan berarti Marta tidak mengasihi Tuhan, namun ia tetap mengasihi Tuhan dengan caranya. Ia mengasihi Tuhan dengan cara melayani. Apakah ini salah? Tidak, cara ini pun baik. Marta adalah wanita yang luar biasa dan pantas mendapatkan pujian yang besar. Pada zaman Yesus sangat jarang orang wanita mengurus urusannya sendiri sebagai kepala rumah tangga dan terutama mengundang tamu ke rumahnya.
Menyambut Yesus dan rombongannya ke rumahnya menyiratkan bentuk keramahan yang luar biasa dan melibatkan kemurahan hati yang besar. Saudaraku terkasih, Marta menjadi kesal dan marah dengan Tuhan ketika ia melihat Maria tidak membantunya. Ini yang Tuhan tidak berkenan. Melayani akan menjadi baik jika dilakukan dengan ikhlas, penuh kasih, dan tidak menuntut. Ia juga merasa iri dan merasa tidak adil karena ia bekerja sendirian sedangkan Maria hanya diam dan tidak membantunya. Fokusnya teralihkan dari pelayanan yang tulus menjadi mengasihi diri sendiri dan membandingkan pekerjaannya dengan orang lain. Di sini Marta kehilangan tujuan utamanya, yaitu perjumpaan dengan Yesus karena terlalu fokus dalam pelayanan jasmani. Maka akan lebih baik jika berlaku seperti Maria yang dengan tekun mendengarkan sabdanya, menikmati perjumpaan dengan Yesus sehingga ia benar-benar paham apa yang dikehendaki Tuhan buat dirinya. Sebagian dari kita mungkin cenderung lebih mirip Maria, namun ada sebagian lain yang cenderung mirip Marta. Atau kita memiliki kualitas yang sama dengan keduanya. Terkadang kita cenderung membiarkan kesibukan hidup kita untuk pelayanan, alih-alih mengalihkan perhatian kita dari meluangkan waktu bersama Yesus dan membaca atau mendengarkan firman-Nya. Namun Yesus dengan lembut menegur kita karena kita lebih khawatir dan gelisah, ingin dianggap lebih baik, atau karena menerima materi dan bukan karena tulus melayani. Pelayanan adalah hal yang baik, tetapi duduk di kaki Yesus adalah hal terbaik. Kita harus mengingat apa yang paling penting. Perbuatan baik seharusnya mengalir dari kehidupan yang berpusat pada Kristus. Ketika kita memberikan perhatian yang layak pada Yesus, maka Dia memberdayakan kita untuk melayani orang lain dan sesama. Saudaraku terkasih, kita bisa bertanya pada diri kita masing-masing, apakah prioritas dalam hidup kita saat ini sudah tepat? Apakah saya masih khawatir dan cemas tentang banyak hal seperti Marta? Atau apakah saya sudah mendengarkan Yesus dan cukup waktu untuk membaca dan memahami sabdanya? Kita semua mempunyai sifat seperti Maria dan Marta dalam diri kita. Maka kita bisa memilih apa yang paling tepat untuk kita masing-masing. Kiranya cukup sekian renungan singkat tentang Marta dan Maria kali ini. Terima kasih telah mendengarkan renungan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua.